saya memasukkan hanya macam-macam sujud yang ada sama kita, tetapi tidak saya masukkan tentang keutamaan-keutamaannya. Kalau dimasukin kayaknya agak penuh makalahnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'dan bin Abi Talhah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Ma'dan bin Abi Talhah. Qala, beliau berkata, laqitu Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan sahabatku namanya Thawban. Kemudian ketika aku bertemu dengan dia, fakultu, aku berkata kepada Thawban. Apa dia bilang kepada Thawban? Akhbirni bi'amalin yudkhiluni Allahu bihil jannah. Wahai Thawban, kabarkan kepadaku apa sih amalan atau perbuatan yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Jadi Sayyidina Ma'dan bin Abi Talhah bertanya kepada Sayyidina Thawban tentang amal apa yang bisa menyampaikan beliau masuk ke dalam surga. Kemudian au qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah fasakat. Atau pertanyaannya, beliau bertanya juga dengan apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidina Thawban ketika ditanya ini oleh Sayyidina Ma'dan bin Abi Talhah, Sayyidina Thawban diam. Thumma sa'altuhu fasakat. Thumma sa'altuhu tsalitsah faqala. Ditanya 2 kali, Sayyidina Thawban diam juga. Ditanya 3 kali, Sayyidina Thawban diam juga. Sederhananya, umpama saya Ma'dan bin Abi Talhah, kemudian si fulan namanya Thawban. Saya datang kepada fulan untuk nanya amal apa yang bisa masukin saya ke surga. Tapi yang saya tanya, diem aja 3 kali. 3 kali saya nanya, 3 kali juga dia diem. Tapi pas pertanyaan ketiga, Sayyidina Thawban, si fulan ini ngomong, Sa'altu an dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ma'dan, aku pernah kok bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang kamu tanyakan kepadaku. Kemudian faqala, lalu setelah aku tanya Rasulullah, Rasul bersabda kepadaku, apa kata Rasulullah? Alaika bikathratis sujudi. Wahai Thawban, kata Rasulullah, kalau kamu mau masuk surga, amal yang bisa kamu kerjakan adalah banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Wahai Thawban, tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan 1 kali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatmu. Jadi contoh, Bapak Ibu sholat subuh. Tadi kita berapa sujud sholat subuh? Berapa sujud Pak? 4 apa 8? 4 kali sujud. Berarti subuh ini Allah sudah angkat derajat kita 4 derajat. Apa makna dari diangkat derajatnya oleh Allah? Apakah kita di akhirat jadi tinggi badannya? Apakah kita di akhirat nanti terlihat nurnya? Ternyata arti diangkat derajat oleh Allah, dia diangkat keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dia jadi makin berkah. Nggak ada orang yang rajin sujud, hidupnya mohon maaf bahasa kata blangsak. Blangsak itu bahasa halusnya apa Pak ya? Melarat. Nggak ada orang yang rajin sujud, hidupnya melarat. Pasti berkah. Apa saja yang beliau mau, dikasih sama Allah. Apa saja yang beliau minta, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya Allah meninggikan derajat orang yang rajin sujud. Kemudian, wa hutta anka biha khati'ah. Setiap 1 kali sujud, Allah hapuskan dari kita 1 dosa. Jadi kita tahu kita banyak dosa, maka karena kita tahu kita banyak dosa, kita harus juga banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di fadilah akan dibahas tentang runtuhnya dosa-dosa ketika kita melakukan sujud di setiap sholat-sholat kita. Di makalah ini ada banyak di halaman kedua itu tentang
Sujud apa saja yang ada sama kita sampai saat ini. Yang pertama itu namanya sujud sholat. Sujud yang dilakukan pada waktu sholat. Kalau subuh sujudnya 4 kali. Zuhur sujudnya 8. Asar 8. Maghrib 6. Isya 8. Berapa kali sujud berarti itu? 2, 8, 10. 8, 18. 6, 24. 8, 28 kali sujud berarti ya? 28 kali sujud sehari semalam, 28 diangkat derajat kita, 28 dosa kita dihapus oleh Allah. Apalagi orang yang rajin sholat sunnah. Tambah qobliyah 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 2, qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2. Ya Allah, banyak banget dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, sujud model yang pertama namanya sujud sholat. Sujud yang kita lakukan ketika sholat. Yang kedua ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan ketika terlupa melakukan yang namanya sunnah ab'ad. Di sini saya ambil dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi yang mengarang namanya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Bisa dibaca di sana. Di antara sunnah-sunnah ab'ad yang bisa menyebabkan disunnahkan kita untuk sujud sahwi, meliputi pertama kita lupa kunut di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik ada kunut nggak? Ada. Imam Syafi'i ada kunut nggak? Ada. Kalau kita mazhab Syafi'i, fokus dengan mazhab Syafi'i. Wudu kita mazhab Syafi'i. Batal wudu kita mazhab Syafi'i. Tata cara sholat kita madhab Syafi'i. Kalau kita mengakui madhab Syafi'i, berarti kemungkinan besar sholat subuhnya pakai kunut. Ketika kalau sholat kita madhab Syafi'i tidak pakai kunut sholat subuh dengan tata cara sholat madhab Syafi'i, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud yang dilakukan sebelum salam. Ada juga pendapat yang mengatakan kalau lupa sebelum salam melakukan sujud sahwi, lakukan sujud sahwi habis salam. Tapi bagi yang tidak kunut, yang berpegangan kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian tuh tentang sujud sahwi, penjelasannya sudah cukup jelas ditulis di sana. Yang selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah ini dikerjakan sama kita ketika kita hafal Quran yang di bagian ayatnya ada surat sajadah. Ada ayat-ayat yang berbunyi ayat-ayat sajadah. Contohnya surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Ada kalimat sajadah. Ada kata sajadah di sana, maka dianjurkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Biasanya tuh kalau umroh malam Jumat, itu imamnya baca surat As-Sajdah. Setelah ayat sampai kepada ayat itu, imam tuh langsung sujud. Tidak perlu ruku lagi. Sujud sajdah dilakukan ketika sholat bisa, setelah sholat juga bisa. Ketika baca Quran sampai kepada ayat sajdah, langsung sujud. Bacaan sujudnya ada di sana. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan dari sujud tilawah. Bahkan saya pernah ada syekh di Mesir itu, pernah satu ketika ada tetangga beliau diganggu jin, sedang dirasuki oleh jin. Kalau jin Arab itu saya sering ngelihatnya jarang ngomong, Pak. Kalau di Indonesia kan jinnya ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Padang, macam-macam. Tapi setiap saya ketemu orang Mesir yang kesurupan, itu jarang ada obrolan yang dikatakan. Satu ketika tetangga Syekh ini diganggu jin, masuk ke dalam tubuhnya. Cara Syekh ini untuk meruqyah, saya melihat langsung beliau baca surat As-Sajdah. Ketika masuk ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdihim wa hum la yastakbirun, beliau sujud.
Ketika sujud beliau, jin yang ada di dalam badan orang ini menggelepar habis. Mukanya langsung merah, badannya bergetar, nggak lama itu jin keluar. Jadi saya tanya sama Syekh, ya Syekh, emang bisa orang kesurupan diruqyah pakai surat As-Sajdah? Beliau cuma bilang itu yang barusan kesurupan, saya bacakan surat As-Sajdah, jinnya lari. Kenapa Syekh jin lari? Karena setan itu terbakar habis ketika ada hamba Allah yang sedang bersujud. Iblis terbakar habis ketika ada hamba Allah yang sujud. Santet tidak akan masuk ke badan orang pertama di saat dia lagi sujud atau orang ini rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan beliau. Siapa nama syekhnya? Nama syekhnya Syekh Abdul Malik Sya'ban Al-Ma'ali. Guru fikih saya, beliau tinggal di daerah Tonto, sekitar 3-4 jam dari kota Kairo. Apa saja surat-surat As-Sajdah? Di antara surat As-Sajdah ada di makalah halaman selanjutnya. Itu ada surat Al-A'raf, ada surat Ar-Ra'd, ada surat An-Nahl, ada surat Al-Isra, ada surat Maryam, ada surat Al-Hajj, ada surat Furqan, ada surat An-Naml, ada juga surat As-Sajdah. Ada sekitar kira-kira 14 surat. Ini yang saya masukkan sebagian saja. Jadi kalau suatu waktu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lagi kebetulan sampai di ayat ini, kalau bisa lakukan sujud tilawah. Rumah yang sering dipakai sujud, jin nggak mau masuk. Jadi kalau bapak ibu ada rumah, kemudian ada ruangan yang jarang dipakai sujud, jin senang banget tinggal di situ. Jadi kalau ada ruangan yang kosong, pakai itu buat sholat juga. Gantian, umpama ruangannya ada banyak, bapak orang kaya, ruangannya banyak. Subuh, umpama subuh ke masjid. Atau zuhur ketika di rumah, atau orang rumah, zuhur sholatnya di ruangan ini. Besok di ruangan ini, besok di ruangan ini. Jangan dibiarkan satu ruangan itu kosong. Pakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Kemudian selanjutnya yang terakhir dalam makalah ini ada namanya sujud syukur. Ketika dapat nikmat oleh Allah, sujud syukur. Ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat istri yang solehah, alhamdulillah. Istrinya jangan diomelin. Kita tahu istri kita solehah, cuman kalau lagi ngadat jangan dimarahin. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Kita tahu suami kita soleh, cuman satu waktu lagi ngadat jangan dimarahin. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita tahu anak kita bandel, jangan dipukul, jangan dimarahin. Pukul boleh, tapi dorban ghairu mubarrihan. Pukulan yang tidak sampai membuat luka itu boleh. Karena banyak orang yang belum punya anak, benci banget sama anak karena anak bandel, jangan. Itu bisa jadi bentuk kita tidak bersyukur. Karena banyak orang yang nanti-nanti anak sampai 10, 11, 15, 20 tahun untuk punya anak. Banyak orang istri dimaki-maki, digampar, ditendang, diinjak, diceraikan. Banyak orang yang tidak menikah. Suami dimaki-maki, dihina. Banyak janda-janda yang cari laki susah. Syukur. Cara syukur kita pertama alhamdulillah. Yang kedua menikmati itu dengan ridha. Yang ketiga dengan sujud syukur. Apa bacaan sujud syukur? Ada di makalah, bisa baca surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sederhana macam-macam sujud yang diajarkan kepada kita dalam pembahasan fikih. Sekarang kita masuk tentang apa itu keutamaan, atau apa sih cerita, ada nggak sih cerita kisah di balik keutamaan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis keutamaan sujud diangkat 1 derajat, kemudian dihapus 1 dosa. Ternyata banyak kemuliaan sujud yang ada di berbagai kitab. Saya bahas pertama. Yang pertama itu ada di kitab Mustadrakul Wasail. Apa isinya? Ittikhadhu Ibrahim alaihi salam khalilan li kathrati sujudih. Nabi Ibrahim diangkat jadi khalilullah, diangkat jadi kekasih Allah karena Nabi Ibrahim sering banget sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang rajin sujud kepada Allah, pasti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya apa? Nabi Ibrahim diangkat jadi Khalilullah, yang artinya kekasih Allah, kecintaannya Allah. Dari mana ini ada? Ada di kitab Mustadrakul Wasail. Qad su'ila al-Imamus Shadiq. Imam Shadiq pernah ditanya, lima takhadallahu Ibrahima khalilan. Wahai Imam, kenapa sih Nabi Ibrahim dapat gelar Khalil di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Shadiq, likathrati sujudihi 'alal ardh. Karena Nabi Ibrahim banyak banget melaksanakan yang namanya sujud di atas bumi. Jadi kalau banyak sujud, itu insya Allah dicatat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, madahas sajidina fil Quran atau madhus sajidina fil Quran. Al-Quran memuji orang-orang yang senang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di surat Al-Fath ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada orang bilang sujud itu jidatnya hitam. Pernah dengar kata-kata ini, Pak? Ada orang bilang sujud itu jidatnya hitam. Ada betulnya juga. Jadi kalau ada orang sujud, orang jidatnya hitam, bisa juga diartikan beliau memang rajin sujud. Tapi bukan berarti orang yang jidatnya nggak hitam, dia jarang sujud. Saya punya guru, saya sebut pertama, namanya almarhum Dr. Syekh Sa'ad Jawis rahimahullahu ta'ala. Beliau rajin sujud, tapi jidatnya nggak hitam-hitam sekali. Bahkan cuman ada bekas kayak kulit kering saja. Ada lagi yang kedua, Dr. Awad Muhammad Awad. Jidatnya nggak hitam-hitam sekali. Yang ketiga, Syekh Ali Jum'ah. Jidatnya tidak hitam-hitam sekali. Artinya, orang yang rajin sujud tidak selamanya diartikan dengan jidat yang hitam. Saya pernah nanya sama saya punya Syekh Sa'ban itu, ya Syekh, kenapa orang Mesir banyak juga Pak yang jidatnya hitam? Ya Syekh, kenapa orang Mesir jidatnya hitam-hitam semua? Syekhnya cuma bilang, karena tumpuan berat badan ketika sujud jatuh di kepala. Tumpuan berat badan ketika sujud tertumpu di kepala, akhirnya benturan antara jidat dengan tempat sujud itu yang menjadikan jidatnya hitam. Tetapi makna simahum fi wujuhihim min athari sujud, kata beliau, tanda-tanda asarus sujud, orang yang rajin sujud, itu pertama, dilihat orang itu enak. Mandang dia enak. Ngelihat wajahnya nggak ada timbul benci. Itu pertama. Yang kedua, mandang dia kita ingat Allah. Lihat wajahnya saja ingat Allah. Apalagi lihat senyumnya, wah meleleh Pak. Apalagi lihat senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering meleleh di Mesir itu kalau ngelihat senyuman Syekh Ali Jum'ah. Ya Allah, manisnya luar biasa. Bahkan kadang kita para murid pengen banget cium beliau, pengen banget nyium. Karena emang ya Allah, untuk diceritakan juga susah karena melihatnya nikmat. Yang kedua itu, ketika di Mesir saya jatuh cinta banget kalau melihat Habib Umar bin Hafiz. Satu ketika saya ngaji kitab judulnya Kimyaul Yaqin di Masjid Syekh Saleh Ja'fari, yang ngisi kajian kitab sampai khatam itu Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar di depan, ya Allah, rasanya nggak mau keluar masjid Pak. Kalau bisa Habib Umar di situ aja duduk, jangan pergi ngelihatnya saja sudah, ini nikmat luar biasa. Yang ketiga, melihat Syekh Sa'ad Jawis. Rata-rata orang-orang soleh yang rajin sujud, itu wajahnya mengingatkan kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai sujud itu hanya diartikan dengan jidat yang hitam. Pak, di Mesir pernah ada teroris. Dia ngebom satu tempat 240 meter dari tempat saya tinggal. Ketika Mesir lagi kacau 2011-2013, saya tinggal di satu daerah namanya Darbul Ahmar. Darbul Ahmar itu sekitar 1 kilo dari Universitas Al-Azhar. Orang yang mau ngebom ini, niat awalnya dia pengen ngebom Masjid Sayyidina Husain. Masjid yang dimana di dalamnya dimakamkan kepala cucu Nabi Imam
Husain ketika perang yang namanya Karbala. Nabi punya cucu namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika perang, cucu Nabi yang namanya Sayyidina Husain palanya dipenggal. Nah, penggalan kepalanya dimakamkan di Masjid Sayyidina Husain. Karena dimakamkan kepalanya di sana, banyaklah orang yang ziarah dari berbagai negara datang ke sana. Ziarah saja Pak, tidak ada, saya tidak pernah melihat ada satupun peziarah di sana. Saya tinggal 11 tahun di sana, di Mesir. Nggak ada satupun saya lihat orang ziarah menyembah kubur, nggak ada. Tapi ternyata yang ngebom ini punya tim. Nah, yang bom bunuh diri tidak tertangkap karena badannya hancur di bom, tertangkaplah antek-anteknya. Ditanya kenapa mau ngebom Sayyidina Husain? Kata beliau yang antek-antek ngebom ini, karena di Masjid Imam Husain banyak orang yang menyembah kubur katanya. Karena di Masjid Imam Husain ada kubur. Itu perbuatan syirik, perbuatan bid'ah. Itu harus dibunuh, Pak, katanya. Pelakunya jidatnya hitam. Bukan maksud saya orang yang jidat hitam pasti teroris, tidak. Hanya membatasi bahwa tidak semua yang jidat hitam punya asar bekas sujud, dan tidak semua yang tidak ada jidatnya tidak punya bekas sujud. Karena siapapun yang punya bekas sujud, mesti dia jarang punya musuh. Atau ada orang yang nggak suka sama dia, lambat laun akan cinta ketika kenal. Jadi mohon maaf bapak-bapak yang jidatnya hitam, bukan berarti bapak-bapak itu termasuk bagian dari teroris. Tidak. Ini hanya menceritakan bahwa adil dalam menilai dan menimbang. Karena saya pernah, Pak, ini pengalaman saya pribadi. Jidat saya ini tidak hitam. Tiba-tiba ada orang setelah kajian saya bilang, Ustadz, sepertinya Ustadz kurang sujud katanya. Coba Pak, saya dibilang kurang sujud. Betul, memang saya kurang sujud. Saya belum pernah sholat 100 rakaat, 200 rakaat, memang kurang. Tapi bukan berarti kita tidak sujud. Ternyata tatapan beliau cuma melihat jidat saya tidak hitam. Saya bilang, gimana Pak? Memang saya kurang sujud, Bapak melihat dari mana? Ustadz, jidatnya nggak hitam. Karena Rasulullah menyampaikan oleh lisan Rasulullah lewat Al-Quran firman Allah, tanda-tanda orang rajin sujud jidatnya hitam. Padahal maknanya tidak seperti itu saja. Kemudian 5 menit lagi. Istofa'u Musa kaliman likathrati sujudi. Nabi Musa diajak berbicara langsung oleh Allah. Nabi diajak berbicara langsung di alam dunia, itu namanya Nabi Musa. Diajak berbicara Allah di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, Nabi Musa diberi hadiah berbicara kepada Allah secara langsung, itu karena Nabi Musa banyak banget sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sering sujud, saking lama sujudnya, dikatakan di kitab itu, Nabi Musa kalau sujud seolah-olah tanah itu menempel di kedua pipinya. Karena memang sujudnya cukup lama. Kemudian mubahatur Rabb azza wa jalla al malaikah bil abdi sajid. Allah memuji orang yang rajin sujud di hadapan para malaikat. Apa kata Allah? Unzur ila abdi ruhuhu indi wa jasadihi fi ta'ati sajid. Jadi Bapak umpama rajin sujud, maksudnya rajin sholat, yang di sana ada sujud pasti. Bapak sholat, Bapak sujud, tahajud, sholat tahajud. Kemudian Bapak tidur. Tidurnya Bapak saja dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada malaikat, kat, tuh lihat tuh kat, kata Allah. Malaikat, itu hambaku tuh. Ruhnya lagi sama aku, kata Allah. Gara-gara dia rajin sujud, padahal dalam keadaan tidur. Kemudian ada di kitab mana? Ada di kitab Amali Asy-Syaikh At-Tusi. As-sujud ta'atullahi wa najatan lisajid. Ini kisah tadi iblis yang benci banget sama orang yang sujud. Sujud bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bentuk keselamatan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis tidak selamat di hadapan Allah karena dia disuruh sujud nggak mau. Pernah ada kejadian lucu, saya ngisi seminar mahasiswa. Ketika ngisi seminar mahasiswa, ada satu mahasiswa nanya, "Ustadz, Allah itu kejam ya?" katanya. Wih, canggih, saya bilang. Pertanyaan mahasiswa kadang tajam-tajam, Pak. "Ustadz, Allah itu kejam ya?" Saya bilang, "Kenapa, Nak? Kenapa Allah jadikan iblis tumbal? Harus dimasukkan ke dalam api neraka. Memang Allah nggak bisa mengampuni iblis. Katanya Allah maha
rahmat. Memang Allah tidak memberikan kesempatan buat iblis untuk bertaubat. Pertanyaan mahasiswa ini, Pak. Tajam sekali. Alhamdulillah, untung kita pernah ngaji. Saya pernah juga mendapat pembahasan itu dari salah satu syekh, namanya Dr. Awad Muhammad Awad. Beliau ngajar pelajaran akidah. Allah bukan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk bertaubat. Allah kasih kesempatan, tapi iblisnya nggak mau taubat. Ketika Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam turun ke alam dunia, iblis juga diturunkan Allah ke alam dunia. Iblis dulu di surga, Pak. Diturunkan Allah ke alam dunia. Ternyata iblis capek dengan kondisi dunia, enggak seenak kondisi surga. Iblis ngomong sama Sayyidina Adam, "Wahai Adam, bilang sama Tuhanmu, suruh maafin saya," kata iblis. Nabi Adam sampaikan ke Allah lewat Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril nyampaikan ke Allah, "Ya Allah, iblis mau tobat." Kata Allah apa? Karena maha rahmatnya Allah, iblis pernah membangkang. Kita kalau ada orang membangkang kayak iblis belum tentu mau maafin. Tapi karena Allah maha pengampun, Allah bilang sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada iblis, aku akan maafkan dia. Aku akan hapuskan dosa-dosanya. Aku akan ampuni pembangkangannya dengan syarat sujud sama Adam." Dikasih kesempatan gak sama Allah? Dikasih. Rahmat Allah keluar gak? Keluar. Tapi iblis disuruh sujud kagak mau juga. Datang zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu ya, datang zaman Nabi Nuh alaihi salam. Iblis ngomong lagi, "Ya Nuh, aneh capek di dunia nih. Bilang sama Allah dong, ampunin saya biar saya balik ke surga." Bilang lagi sama Allah Nabi Nuh. Kata Allah, "Saya akan ampuni, cuman sujud sama Adam." Iblis tetap kagak mau. Datang zaman Nabi Ibrahim, iblis pengen minta ampun lagi, disuruh sujud lagi sama Allah, iblisnya nggak mau. Ini yang membedakan kita dengan iblis. Iblis suruh sujud nggak mau, kita suruh sujud mau, kadang bolong-bolong memang, tapi masih bagus daripada nggak sama sekali. Kemudian saya percepat, as-sujudu tahuttudz dzunub. Kenapa ustadz-ustadz kiai-kiai dulu bilang kalau sujud itu bikin dosa runtuh? Ternyata ada, Pak, dalilnya. Apa dikatakan? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Aktsir minas sujudi fa innahu yahuttudz dzunuba kama tahuttur rihu wa raqis syajar." Perbanyak sujud. Kenapa? Karena sujud itu bisa menghapuskan atau bikin dosa itu berguguran jatuh. Itu sebagaimana daun yang berguguran ketika ditiup angin. Jadi semakin banyak Bapak Ibu sujud, saya dan yang lain Bapak Ibu sekalian banyak sujud, semakin banyak juga dosa yang berguguran. Kemudian mawadhi'us sujud la ta'kuluhan nar. Tempat kita sujud itu tidak dibakar api neraka. Bagian wajah orang yang rajin sujud tidak dibakar neraka. Kalau wajahnya tidak dibakar neraka, pusat jasad manusia, pusat itu memang hati, tapi jasad manusia sesungguhnya pusatnya itu ada di bagian wajah. Ketika wajah tidak terbakar, maka badan yang lain akan ikut. Pusatnya tidak terkoyak oleh api neraka, maka bagian yang lain juga tidak akan dikoyak oleh api neraka. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nara ta'kulu kulla syai'in min ibni Adam illa mawdi'is sujudi." Ada dalam Sunan An-Nasai. Api neraka makan segalanya. Apa yang ada pada anak Adam, kecuali tempat dia sujud. Dari wajah, kalau wajah saja tidak dimakan, maka sampai ke ujung kaki juga tidak dimakan oleh api neraka. Bapak Ibu kalau rajin sujud, api neraka nggak mau nyenggol, nggak mau nyentuh. Kemudian syahadatul ardi lisajidi 'alaiha yaumil qiyamah. Ini Pak nih, tempat kita sujud, ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, ngomong dia. Tembok ini juga akan cerita dia. "Oh, dulu Pak ini, ya Allah, Pak ini dia sholat di sini. Dia udah ratusan ribu sujud di sini." Bumi tempat kita sujud, dia akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat, dan kesaksian bumi itu bisa membantu timbangan amal kita di hadapan Allah. Makanya kadang kalau kita pernah ngelihat ada orang sholat di sini di sejadah hijau, sholat wajib, tiba-tiba sholat sunnahnya geser. Pernah ngeliat nggak Pak? Dari sini tiba-tiba sholat sunnahnya pindah, atau mundur ke belakang, atau kemana pindah? Karena kiai-kiai dulu berpegangan kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang ini. Kemudian istijabatid doa. Kalau sujud, saat itulah diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ulama-ulama dulu
ketika doa itu dibarengi dengan sujud. Dan kebanyakan juga di luar sholat. Jadi kalau habis doa sujud di luar sholat, sujud saja sudah. Tundukkan kepala di hadapan Allah, tundukkan hati di hadapan Allah, tundukkan diri, yakini bahwa diri ini hina dina di hadapan Allah. Sujud kita, merendah kita, di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pas cukup 30 menit. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa.